Ya teman-teman, lagi sama saya dan di sini saya merakit PC lagi. PC yang dimana menggunakan RTX 3050 dan juga baru kali ini sih saya menggunakan seri ini yang lebih terutama di serinya 6GB. Kalau yang 8GB udah pernah lagi zaman dulu banget, tapi kalau yang ini di 6GB dan aku sudah penasaran lah bagaimana performanya, apakah bagus atau tidak kalau kita bandingkan dengan GTX 1660 Super. Nanti itu ada videonya tersendiri untuk segmen itu. Tapi yang utama kita rakit PC dulu yang ada di sini. Satu menggunakan Core i3 Gen 12 dan juga RTX 3050 di harga 7,2 juta. Apakah ini worth it atau tidak dengan komponen-komponen baru? Kalau yang biasanya menggunakan GTX 1660 Super yang second, tapi kalau yang sekarang usernya pengen yang baru, jadi ya ini sih pilihannya di harga terjangkau di bawah 3 juta menggunakan RTX. Dan juga di sini tampilannya berwarna hitam biru cyan. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini setelah reviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini, saya menggunakan Core i3 Gen 12100F yang tray, tidak ada boxnya sama sekali, karena supaya lebih menghemat budget di harga 910.000 sih untuk prosesornya. 4 core 8 thread udah paling bagus banget dan juga rekomend untuk saat ini di harga terjangkau di awal tahun 2025. Dan juga prosesornya udah saya tancapkan di bagian dalam sini. Dan selanjutnya saya menggunakan MUPO dari Q. Ini yang termurah sih di harga 800 ribuan, 860 870. Seri adalah Q Kaizen H610 G611 LGA1700. Ini pun terbilang murah dan juga bagus lah. Ada beberapa fitur yang aku suka, seperti contoh ada tepuk LED-nya di bagian bawah yang berwarna biru. Dia bisa mengetahui lah kalau ada kerusakan. Ini bagus, sama seperti mereknya MSI dari segi fiturnya. Dan apalagi ini juga support 2 NVMe di bagian atas maupun di bagian bawah. Tapi yang di bagian bawah kurang tahu sih, itu yang M.2 SATA atau yang NVMe. Tapi ini support 2 lah. Di harga terjangkau jarang-jarang ada sih untuk spek ini. Dan selanjutnya, saya menggunakan RAM dari XPG Spectre D35G 2x8GB 16GB yang ada RGB di bagian samping sini. Di harga 520.000 530.000 lah. Karena untuk harga RAM saat ini yang RGB juga pada murah-murahnya, cuma tepat 50.000 kalau yang tanpa RGB. Jadi ya lebih worth it lah. Tergantung selera kalian. Kalau yang ini dari segi usernya, dia pengen ada RGB seperti perangkat yang ada di sini. Di harga terjangkau 16GB udah lebih dari cukup. Dan selanjutnya, satu menggunakan GPU dari RTX 3050 ini ya, dari Colorful. Di harga 2,850 lah, dia itu dual fan tanpa pin power. Jadinya dia itu harusnya hemat daya kalau yang ada di sini tanpa pin power sama sekali. Meskipun belum ada backplate di bagian atas gak masalah sih. Yang benar menggunakan seri RTX dan kita tes saja nanti kita sandingkan dengan Core i3 Gen 12 bagaimana performanya dari segi tes gaming dan juga blender. Dan juga di sini usernya dia itu pengen barang baru, jadi ya saya kasih ini sih di harga terjangkau juga. Kalau misalnya second ada banyak pilihan sih seperti RX 600 XT maupun RX 600 dan juga yang lainnya. Tergantung selera kalian, pilihan baru atau second yang tidak ada garansinya. Dan selanjutnya satu menggunakan SSD NVMe dari tim MP33 512GB. Ini ya udah lebih dari cukup, yang dimana untuk Windows dan juga beberapa game udah cukup banget. Dan juga ini di harga 470.000 dan juga harga SSD NVMe juga pada turun-turunnya. Jadi ya rekomend lah untuk membeli sekarang untuk NVMe. Dan juga menawarkan di bagian dalam sini dia ada heatsinknya. Itu heatsinknya itu bonus dari saya ya, karena udah rakit di saya. Jadi ya lumayan sih untuk mendinginkan, apalagi dari segi tim MP33 yang terkenal agak panas sedikit untuk yang ini. Dan lanjut saya menggunakan harddisk dari Osmos 500GB di harga 220.000. Dan dimana untuk penyimpanan juga sih untuk file-file video, file foto maupun yang lainnya. Game pun juga bisa lah, tapi lebih rekomend di install di NVMe supaya lebih kencang performanya. Ini harddisknya udah saya rasakan di bagian dalam sini, nggak kelihatan lah di bagian belakang penampakannya. Karena nanti penyata tersebut yaitu akuarium, jadi ya nggak kelihatan sih. Jadi totalnya di 1 tera lah untuk yang ini. Dan lanjut saya menggunakan CPU dari FSP NC3. Dan di penyata tersebut fan yang udah saya ganti menggunakan fan bawaan casing supaya lebih selaras dari segi warna yang ada di sini. Ini pun juga requestan dari usernya. Dan apalagi ini di harga 170.000. Terbilang ini murah dan juga terlebih tercukup lah menggunakan 4 pipa, fan-nya tipe 12 cm maupun heatsinknya. Untuk mendinginkan Core i3 Gen 12 apakah dingin atau tidak? Jawabannya pastinya dingin. Ya nanti di akhir video dari segi tes suhunya. Meskipun fan-nya saya ganti menggunakan fan bawaan casing. Dan selanjutnya saya menggunakan ini Power Supply PC Cooler KG 550W 80 plus bronze.
di harga 620.000. Untuk mengangkat Core i3 Gen 12 dan juga RTX 3050 udah lebih dari cukup. Kalau salah sih full load-nya tidak sampai di 200 watt lah. Tapi untuk lebih jelasnya nanti di akhir video dan juga pengujiannya. Ini pun juga terlebih tidak cukup dan juga bisa upgradable lah. Pada ke depannya mengganti RTX 4060. Gak usah cari power supply, ini udah cukup. Sama-sama hemat daya. Dan lanjut, saya tuh menggunakan casing dari Infinity Prime. Tipenya aquarium sama seperti pada umumnya lah. Venom RX, S6, S5, Deep Gaming Shovel, Traverse D275M maupun yang lainnya sama aja sih. Cuma yang membedakan dari segi space-nya, kalau yang ini lebih bagus daripada Deep Gaming Shovel. Dan harganya emang agak mahal sedikit ya, di harga 390.000 untuk ini. Dan yang terakhir saya tuh menambahkan fan ada 5. Fan dari RX7 di bagian samping 2, atas 2, di bagian belakang 1. Totalnya di 180.000 untuk semua fan yang ada di sini. Yang dimana tersebut untuk sirkulasi udara supaya lebih bagus lah. Di bagian 2 dia tuh masuk, di bagian 2 atas dia tuh keluar, belakang juga keluar. Dan supaya ini penampakannya terbilang ini keren, berwarna biru cian. Dan juga udah banyak banget sih aku merakit PC menemakan biru cian di video sebelumnya. Itu aja, gak usah berlama-lama. Apakah ini rekomen atau tidak? Di harga 7,2 juta menggunakan part-part baru semua serta RTX 3050. Langsung aja ke review gaming dan juga yang lainnya. Yo. Dan lanjut yang pertama dari Crystal Prismark untuk mengecek kecepatan NVMe Team MP33 yang dimana untuk membaca yang mendapatkan di 3270 dan juga menulisnya di 2775. Dan kalau kita bandingkan yang ada di website yaitu aktunya 1800 per 1500. Kalau kita bandingkan dia itu sangat jauh sekali perbedaannya, yang dimana membaca melebihi 1000-an dan juga menulisnya juga sama. Terbilang ini kencang untuk NVMe Team MP33 tembus di 3000-an. Dan lanjut ke HW monitor untuk mengecek suhunya Core i3 Gen 12 yang dimana minimal yang mendapatkan di 32 derajat dan juga maksimalnya di 60 derajat. Terbilang ini dingin semua. Untuk minimalnya cuma diem aja di desktop tidak ngapa-ngapain, yang mendapat paling bawah cuma di 32 derajat. Dan apalagi ini maksimalnya saya tes di Geekbench. Dan yang mendapat paling tinggi cuma di 60 derajat, ini pun juga dingin meskipun menggunakan fan bawaan casing, ini pun juga masih aman untuk mendinginkan Core i3 Gen 12. Dan lanjut ke gaming, yang pertama GTA 5 settingan 1080p dan juga settingan very high, dia tuh mendapatkan di 128 fps. Terbilang ini lancar jaya, settingan rata kanan tembus di atas 100 fps. Dan apalagi di game GTA Roleplay juga masih aman lah untuk yang ini, bisa disettingkan rata kanan. Dan lanjut ke RDR2, settingan 1080p dan juga settingan medium, dia tuh mendapatkan di 71 fps. Dan ini pun juga aman, masih mendapatkan di atas 60 fps. Meskipun cuma di settingan medium, nggak masalah sih untuk yang ini. Dan apalagi bisa dibilang ini settingan paling aman. Dan lanjut ke Assassin's Creed Valhalla, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 64 fps. Ini pun juga settingan paling aman, di settingan high bisa mendapatkan di atas 60 fps. Dan kalau misalnya lebih mengejar fps-nya, bisa ke settingan medium ataupun low, supaya di atas 100-an. Tapi kalau yang ini masih lancar lah di game Assassin's Creed Valhalla. Dan lanjut ke Tom Clancy Rainbow Six Siege, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 182 fps. Ini pun juga lancar, ya wajar sih, karena gamenya tersebut dia tuh ringan, jadi bisa tembus hampir di 200 fps. Dan juga tambahan kalau misal di game Valorant juga masih aman lah, bisa di 200-an untuk yang itu. Dan lanjut ke Shadow of the Tomb Raider, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 66 fps. Ini pun juga masih aman di settingan rata kanan. Jadi RTX 3060 masih bisa lah di settingan rata kanan, meskipun cuma mendapatkan di atas 60 fps di game Shadow of the Tomb Raider. Dan lanjut ke Far Cry 6, settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia tuh mendapatkan di 63 fps.
Sama seperti di game sebelumnya, di settingan rata kanan sama-sama mendapatkan di atas 60 fps. Jadi masih aman sih untuk yang ini, performanya masih bagus untuk bermain game yang agak berat. Sebagai contoh yang ada di sini Far Cry 6. Dan lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high, dia tuh mendapatkan di 150 fps. Karena gamenya dia tuh ringan, jadi ya wajar sih settingan rata kanan tembus di atas 150 fps. Ini pun juga udah bagus di gamenya Dota 2. Dan lanjut ke Blender, menggunakan project BMW, dia tuh mendapatkan di 47 detik menggunakan Core Ryzen 12 dan juga RTX 3050 dengan CUDA core-nya. Terbilang ini juga cepat. Dan lanjut ke dayanya, untuk minimalnya dia tuh mendapatkan di 59 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop diam aja, dia mentok paling bawah cuma di 59 watt, terbilang ini cukup irit. Standarnya di bawah 60 watt dalam posisi diam aja. Dan apalagi ini maksimalnya mendapatkan di 177 watt. Ini pun juga terbilang irit juga. Masih mendapatkan di bawah 200 watt menggunakan komponen yang ada di sini. Jadi ya wajar, termasuk ini hemat daya. Dan apalagi power supply-nya menggunakan 550 watt udah lebih dari cukup, dan juga bisa upgradable ke depannya menggunakan GPU yang lebih tinggi. Kurang lebihnya seperti itu. Dan lanjut ke kesimpulannya, apakah ini rekomen atau tidak menggunakan papat yang baru semua dengan GPU RTX 3050 di harga 7 jutaan? Kalau aku pribadi terbilang opsi yang bagus kalau bisa mencari papat yang baru. Kalau second sih bisa mendapatkan yang lebih tinggi lah dari segi performanya, seperti di RX 6600 XT maupun yang di atasnya. Tapi itu tergantung selera kalian, pilih baru atau second. Dan juga tampilannya berwarna hitam biru cian. Untuk gaming, editing, rendering, ini udah lebih dari cukup di harga 7 jutaan. Kurang lebihnya seperti itu. Dan semua listnya ada di sini. Dan semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja jika lo berminat untuk part yang ada di sini semua, menggunakan Core Ryzen 12 dan juga RTX 3050 dengan komponen baru semua. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang mau rakit PC tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.